Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan handphone yang ini nggak baru-baru amat sih, tapi ya saya minta maaf lagi karena mungkin kita udah jarang bikin video di beberapa waktu terakhir. Tapi tenang aja teman-teman, di sini saya akan ngebahas soal Samsung A02s ini buat teman-teman. Karena handphone itu sebenarnya cukup menarik di price range-nya dan saya tahu kalian pasti ngincernya yang harga-harga kayak gini nih, apalagi tontonnya channel saya, iya kan? Jangan bohong lah. Oke deh teman-teman, jadi nggak perlu lama-lama, saya mau kasih tahu dulu kalau handphone ini tuh punya dua varian ya, yang 3/32 atau RAM 3 dengan memori 32 dan 4/64 RAM 4 dan memori 64. Dan di sini yang saya punya tuh RAM-nya 4GB dan memorinya 64GB. Ini mungkin karena ya saya mau coba aja versi yang lebih tingginya seperti apa, dan seperti biasa saya akan bahas dulu dari desainnya. Karena kalian semua pasti tahu ya kalau di sini tuh kita ngebahas dari luarnya dulu dong tentunya. Oke, kalau kita ngelihat dari bagian belakangnya, handphone itu cukup mirip dengan handphone si tetangga. Tapi ya mau gimana lagi, kalau handphone zaman sekarang ya desainnya ya gini-gini doang. Ya, mungkin karena harganya juga nggak terlalu mahal, jadi ya saya pun kalau ngejual handphone dengan harga segini kayaknya agak malas juga untuk ngasih desain yang baru. Karena ya yang penting enak dipakai ya kan. Jadi untuk desain mungkin belakangan lah. Jadi di sini tuh desainnya nggak baru-baru amat, hanya aja warnanya yang agak fresh. Warnanya tuh putih bersih dan ada pattern-pattern yang seperti pasir kayak gini. Menurut saya ini enak aja sih dipegang, nggak licin di tangan dan enak-enak aja di tangan saya. Seperti biasa, untuk di bagian kanan ada tombol volume dan power. Di bagian kiri ada SIM tray yang bisa nampung 2 SIM nano dan 1 micro SD. Di bagian bawah ada port jack 3,5 mm dan lubang mic juga tentu aja di sini yang saya suka dari Samsung, karena walaupun handphonenya nggak terlalu mahal, tetap aja ngasih kita port tipe C. Kudos untuk Samsung. Nah, untuk bagian depannya sendiri di sini seperti biasa ya. Menurut saya umum-umum aja karena pakai poni kayak gini di bagian depan, punya panel IPS. Ukurannya 6,5 inci dengan rasio 20:9. Yang menurut saya aneh di sini adalah dagunya yang terlihat sedikit lebih lebar daripada biasanya. Kenapa ya? Tapi tenang aja teman-teman, karena kalau dipakai untuk nonton video seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain, saya rasa nggak ada yang aneh lah di handphone ini. Semuanya terasa enak, apalagi karena handphone ini udah mendukung fitur Dolby Atmos untuk bagian suara. Jadi bagian entertainment enak-enak aja lah, nggak ada masalah sampai di sini. Oke, jadi sekarang kita bahas kameranya dulu kali ya, karena di sini ada yang agak unik sedikit. Nah, pertama-tama susunannya tuh seperti ini teman-teman. 3 kamera di belakang dengan susunan 2 megapiksel depth kamera, 13 megapiksel kamera utama, dan 2 megapiksel kamera makro. Bentar, 13 megapiksel kamera utamanya ini di tengah teman-teman. Ini yang bikin saya bilang kalau kameranya tuh unik. Biasanya kamera utama tuh ditaruh di bagian paling atas, tapi di sini di tengah. Mungkin supaya hasil kameranya lebih pas kali ya. Dan kameranya itu bisa untuk ngambil wide angle. Jadi di sini ya oke-oke aja sih menurut saya. Untuk hasilnya sendiri bisa kalian lihat, karena di sini saya ambilnya sore-sorean, jadi hasilnya tuh agak sedikit lebih gelap, tapi ternyata bisa diambil dengan cukup bagus dengan handphone ini teman-teman. Dan sampai di sini saya cukup puas sih dengan hasil kameranya. Menurut saya nggak ada masalah untuk hasil kamera dari handphone ini. Begitu juga dengan kamera makronya yang mungkin biasanya nggak kalian pakai, hasilnya tuh bisa dibilang cukup lumayan. Untuk kamera selfie-nya sendiri di sini cuma ada satu aja dengan resolusi 5 megapiksel. Nah, mungkin untuk tahun 2021 ini bisa dibilang cukup kecil. Apalagi karena sekarang tuh kita butuh selfie banyak-banyak. Tapi menurut saya hasilnya bisa dibilang cukup lumayan. Kita langsung coba aja kali ya selfie sekarang. Oke, hasilnya ya ini dia. Untuk spesifikasinya sendiri, disinilah handphone ini terasa cukup standar dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450,
octa-core 1,8 GHz dengan GPU Adreno 506. Untungnya RAM-nya cukup gede 4 GB dengan ROM yang juga cukup lumayan 64 GB. Nah, untuk performanya sendiri, walaupun di atas kertas handphone ini punya spesifikasi yang B aja, tapi ternyata untuk jalanin aplikasi sosmed dan lain-lain seperti misalnya baca berita, saya nggak pernah nemuin masalah yang aneh-aneh. Sampai di sini handphone ini bisa ngejalanin apa yang saya mau dengan cukup lancar dan juga saya nggak pernah merasa ada masalah yang cukup berarti. Oh ya teman-teman, di sini ternyata handphone itu punya salah satu fitur yang disebut sebagai tombol pintar, dimana kita tuh tinggal tekan tombol powernya sebanyak 2 kali dan aplikasi yang kita mau tuh bakal kebuka. Dan ternyata sebagian besar aplikasi udah mendukung fitur ini, jadi kita udah bisa langsung ngebuka aplikasi yang kita mau dengan menekan tombol power ini sebanyak 2 kali. Seperti misalnya kalau kalian mau buka galeri dan lain-lain tentunya. Ya kalau misalnya kalian pas bangun tidur langsung mau buka WhatsApp, tinggal pencet 2 kali, WhatsApp-nya bisa langsung kebuka. Nah, untuk game sendiri, disinilah saya rasa agak kurang ya untuk handphone ini, karena kalau kita pakein rata kanan, ya seperti biasa, handphonenya tuh bakal terasa agak berat dan juga terasa agak hangat. Tapi ya memang nggak terlalu panas sih, panasnya tuh bakal terasa di bagian layarnya dan udah itu aja. Dan saya sih lebih merekomendasikan kalian untuk main dengan pengaturan yang standar aja, karena main tuh lebih enak lancar daripada gambarnya bagus tapi nge-lag, iya kan? Atau saya aja yang kayak gitu. Untuk kecepatan face unlock-nya sendiri, walaupun nggak cepet-cepet amat, tapi bekerja dengan cukup baik. Dan karena nggak ada sensor sidik jari di sini, jadi ya nggak bisa kita bahas. Untuk skor Antutunya ternyata nggak sesuai ekspektasi saya. Nggak sampai 100.000, di sini cuma mencapai angka 98 ribuan aja. Walaupun memang nggak terlalu kecil, tapi ini nggak bisa dibilang gede. Dan terakhir, ya untuk baterainya teman-teman. Di sini kapasitas baterainya cukup gede dengan 5000 mAh, yang menurut saya udah cukup nemenin saya dari pagi sampai malam. Ya walaupun memang pemakaian saya tuh nggak terlalu intens, jadi memang rata-rata handphone zaman sekarang tuh udah bisa nemenin saya dari pagi sampai malam, karena saya tuh jarang make handphone main game pas siang-siang hari. Paling saya pakainya malam kalau main game. Jadi untuk pemakaian normal seperti saya, handphone itu bisa nemenin saya dari pagi sampai malam. Dan waktu saya tes pakai PC Mark, sayangnya hasilnya tuh nggak bisa keluar. Saya udah nyoba sampai 2 kali, hasilnya tetap nggak ada. Dan di sini untungnya kita juga udah dilengkapi dengan fast charging 15 watt yang walaupun nggak cepet-cepet amat, tapi lumayan lah daripada nggak ada, ya kan? Dan juga karena Samsung, ya ini udah pakai port tipe C, mantap. Ya di sini sih saya sukanya karena saya nggak perlu lagi nambahin kabel untuk saya bawa-bawa kemana-mana, karena sekarang tuh saya udah pakai device dengan tipe C semua. Jadi ya udah, ini nilai plus lah untuk saya. Jadi sekarang mungkin waktunya kesimpulan saya soal handphone ini ya. Nah, sampai di sini dengan harga 2 juta saya cukup puas dengan apa yang diberikan Samsung, walaupun seperti biasa bagian prosesornya tuh terasa biasa aja. Tapi ternyata kalau dipakai ya saya cukup puas sih. Walaupun memang kalau kita pakai main game, disinilah handphone ini merasa kurang dan merasa wah, udah bos, ampun, saya nggak bisa ngegame. Tapi mungkin untuk produktivitas handphone ini tuh enak banget dipakai. Ya mungkin karena saya juga pakainya selama ini untuk WhatsApp dan sosmedan aja. Jadi menurut saya untuk WhatsApp dan sosmedan aja, handphone itu sangat lebih dari cukup teman-teman. Foto-foto sedikit juga oke, karena seperti yang teman-teman lihat, hasil fotonya tuh bisa dipamer di sosial media kalian. Dan dengan harga yang cukup terjangkau, 2 juta rupiah, handphone ini bisa menawarkan segalanya di tahun 2021 ini. Sayangnya di sini kita tuh nggak dapat sensor sidik jari ya. Saya sih dari dulu penggemar sensor sidik jari ya, jadi mungkin itu nilai minus saja buat saya, tapi nggak tahu untuk kalian. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Nah, sampai di sini Samsung ini tetap pilihan yang aman ya, karena tetap aja ngasih kita apa yang kita beli. Uang kita berapa ya itu yang kita dapetin. Walaupun mungkin untuk pejuang spesifikasi, handphone ini tuh mungkin terasa kurang. Tapi menurut saya, handphone itu ngasih kita apa yang kita cari. Semuanya ada, semuanya lengkap, dan nggak ada yang kurang lah menurut saya, kecuali sensor sidik jari. Jadi menurut saya handphone ini bisa direkomendasikan, apalagi harganya
nggak terlalu mahal, dan kalau dijual lagi harganya masih bisa lumayan tinggi. Oke deh teman-teman, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita soal A02S kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu, ya mungkin sekian dulu aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!